Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Ayo Belajar. Jika pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cuti pegawai, kali ini kita akan mempelajari tentang pensiun pegawai. Pada bab ini pokok bahasan yang utama adalah kita diajak untuk memahami tentang pengertian pensiun, landasan hukum, manfaat pensiun, tujuan, penerima, pemberi, serta awal dan akhir pemberian pensiun. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa update video-video yang bermanfaat dari channel Ayo Belajar. Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain. Tujuan dari diberikannya pensiun pegawai adalah sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Dasar hukum pensiun pegawai tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan teknis pensiun pegawai negeri sipil dan pensiun janda atau duda pegawai negeri sipil. Tujuan dari adanya pensiun yaitu untuk meningkatkan loyalitas dan motivasi eksternal pegawai yang akan membuat pegawai mempunyai loyalitas yang tinggi kepada perusahaan atau negara, sehingga hal ini juga akan membuat pegawai termotivasi untuk bekerja dengan baik. Yang kedua, pensiun juga merupakan bagian dari sistem kompensasi yang dibayarkan oleh perusahaan atau negara kepada pegawai saat akan memasuki usia pensiun. Sebagaimana diketahui, dana pensiun berasal dari perusahaan atau pemerintah dan iuran pegawai yang dipotong setiap bulannya dari gaji yang diterimanya. Kemudian, yang ketiga, perusahaan dan pemerintah mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada pegawainya saat memasuki usia pensiun. Oleh karena usia pensiun terjadi saat sudah berusia lanjut atau tua, tenaga dan daya pikir pegawai juga mulai melemah sehingga untuk bekerja kembali juga dirasa lebih berat dari sebelumnya. Kemudian yang keempat, pensiun dapat memberikan rasa aman bagi pegawai dan keluarganya. Pegawai dapat bekerja dengan tenang karena dirinya mengetahui bahwa apabila nanti terjadi sesuatu, misalnya sakit, meninggal dunia, atau memasuki usia pensiun, dirinya masih dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Kemudian yang kelima, dengan pensiun, kehidupan para orang tua akan lebih terjamin. Dalam hal ini, pensiunan pegawai yang sudah tua tidak bergantung pada orang yang lebih muda. Yang terakhir, pensiun yang diberikan kepada pegawai juga merupakan penghargaan atas jasa dan pengabdian pegawai. Pegawai yang menerima pensiun adalah mereka yang sudah lama bekerja dan mengabdi di perusahaan atau negara. Pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda menurut undang-undang diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Sedangkan manfaat pensiun, di sini kita lihat sebagai dua sisi, yaitu sisi pemberi kerja dan sisi pegawai. Bagi pemberi kerja, pensiun merupakan kewajiban moral dari pemberi kerja untuk memberikan rasa aman kepada pegawai pada saat mencapai usia pensiun. Selain itu, dengan diadakannya program pensiun, pegawai diharapkan akan mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap instansi. Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada pegawai, diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan pegawai yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Kemudian dari sisi pegawai mengharapkan rasa aman terhadap masa yang akan datang dalam arti tetap memiliki penghasilan pada saat mencapai usia pensiun. Kemudian kompensasi yang lebih baik
Karena pegawai mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja. Yang berhak memberi pensiun bagi ASN dan pensiun janda atau duda ASN ditetapkan oleh Presiden atau PPK, pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Menimbang dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberian tunjangan hari raya kepada pegawai negeri sipil, prajurit, Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, maka pensiun pegawai dapat diterima oleh 1. Pensiunan PNS, 2. Pensiunan prajurit TNI, 3. Pensiunan anggota Polri, 4. Pensiunan pejabat negara, dan 5. Penerima pensiun janda atau duda atau anak dari penerima pensiun. Sekarang kita belajar mengenai macam-macam pensiun. Di sini ada 4 macam pensiun, yaitu yang pertama non-batas usia pensiun atau disingkat non-BUP atau pensiun dini. Kemudian batas usia pensiun atau BUP, di mana PNS yang telah mencapai BUP harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Yang keempat ada pensiun janda atau duda dan pensiun anak. Agar pemberian pensiun pegawai dapat berlangsung dengan baik, maka perlu diperhatikan syarat-syarat pensiunnya seperti awal pemberian pensiun dan akhir pemberian pensiun bagi pegawai penerima pensiun. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dilengkapi dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berikut uraian awal pemberian pensiun dan akhir pemberian pensiun bagi pegawai serta pendaftaran istri atau suami atau anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda atau duda. Awal pemberian pensiun diberikan mulai bulan berikutnya ASN yang bersangkutan diberhentikan sebagai ASN. Pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda diberikan mulai bulan berikutnya ASN atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia atau mulai bulan berikutnya hak atas pensiun janda atau bagian pensiun janda itu didapat oleh yang bersangkutan. Bagi anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 hari setelah ASN atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, pensiun janda atau bagian pensiun janda diberikan mulai bulan berikutnya tanggal kelahiran anak tersebut. Pada akhir pemberian pensiun, hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia, serta pemberian pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda berakhir pada akhir bulan janda atau duda yang bersangkutan meninggal dunia. Sekian pembahasan tentang pensiun pegawai, semoga kalian paham tentang materi ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan ditunggu video-video pembelajaran berikutnya dari channel Ayo Belajar. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.